Selamat pagi sahabat Viva Medica, kembali lagi dengan saya Dr. Cynthia di channel Viva Medica. Pada hari ini saya akan membahas topik yang sangat berguna, terutama untuk kalian nih, kaum wanita yang berusia mulai dari anak-anak sampai dengan ke usia wanita tua, yaitu apakah keputihan itu normal? Oke, jadi sahabat Viva Medica, keputihan sebenarnya adalah respons normal dari tubuh kita yang berfungsi untuk menjaga kelembapan dari vagina. Namun ternyata banyak yang bertanya kepada dokter, misalkan, "Dok, kalau misalkan keputihan saya warnanya itu kuning atau hijau dan mulai berbau amis, apakah itu artinya saya menderita infeksi jamur, Dok? Atau Dok, saya sering keputihan karena saya habis makan timun. Nah, apakah makan timun bisa menyebabkan keputihan ya, Dok? Atau Dok, saya suka membersihkan vagina saya dengan menggunakan air kapur sirih atau pembersih vagina lainnya. Nah, itu boleh nggak ya, Dok, digunakan?" Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka saya akan bahas setelah satu ini. Oke, jadi sahabat Viva Medica, sebelum saya lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel Viva Medica, tekan tombol lonceng, tekan tombol like kalau kalian suka videonya. Kalau mau komen atau sharing, boleh juga komen di komen bar bawah ini. Dan nantikan video yang menarik dari channel Viva Medica. Oke, langsung saja. Jadi, saya akan membahas dari ciri-ciri keputihan yang normal. Yang pertama yaitu dari warnanya. Warna dari keputihan yang normal itu seperti putih telur mentah. Seperti halnya putih telur mentah, warnanya itu bening, tidak berwarna, tidak ada nanah, dan tidak ada darahnya. Dan apabila kalian regangkan di antara dua jari Anda, ternyata seperti halnya putih telur mentah, keputihan yang sehat tersebut juga akan terputus atau tidak elastis. Dan selain itu, ciri lainnya yaitu tidak berbau. Nah, jadi prinsip utamanya begitu ya sahabat Viva Medica, tidak berwarna, tidak berbau, gampang putus, dan tidak menyebabkan rasa gatal. Dan selain itu, terdapat warna normal lain. Misalkan kalau kalian mau mengalami menstruasi atau sedang berada di pertengahan siklus menstruasi Anda atau saat ovulasi, warnanya bisa sedikit berubah sahabat Viva Medica. Dari yang putih bening menjadi putih susu atau bahkan putih kecoklatan. Nah, itu jangan panik sahabat Viva Medica, artinya keputihannya masih bersifat normal. Yang penting selama tidak menimbulkan gatal dan tidak dalam porsi yang banyak. Oke, dan setelah itu bagaimana sih ciri keputihan yang abnormal? Tadi kan sudah ciri-ciri keputihan yang normal, lalu yang abnormal bagaimana? Yang abnormal itu adalah kebalikannya, yaitu konsistensinya menjadi sangat kenyal, bila diregangkan maka tidak akan terputus, lalu warnanya itu bisa kekuningan, kehijauan, bahkan mengandung darah segar. Nah, lalu baunya itu bisa berbau amis atau berbau busuk. Dan ciri lainnya yaitu karena kemungkinan keputihan Anda yang sudah berubah warna tersebut terinfeksi bakteri maupun jamur, maka otomatis Anda akan mengalami rasa gatal di vagina Anda. Dan vulva atau daerah kulit di sekitar vagina Anda akan mengalami kemerahan. Dan bahkan keputihan yang dalam jumlah banyak ini juga bisa menyebabkan Anda menjadi tidak nyaman atau celana dalam Anda menjadi lembab. Nah, itu yang harus diwaspadai Viva Medica. Dan ternyata keputihan yang tidak sehat ini tidak dipengaruhi oleh makanan. Jadi seperti yang saya bilang tadi, ada yang beranggapan bahwa memakan timun dapat menyebabkan keputihan. Ternyata timun tidak berpengaruh sama sekali terhadap jumlah keputihan yang Anda derita loh sahabat Viva Medica. Justru keputihan lebih dipengaruhi oleh konsumsi obat-obatan Anda. Misalkan obat-obatan antibiotik maupun anti radang seperti kortikosteroid atau dexamethasone. Lalu kalian juga bisa rentan untuk dipengaruhi aktivitas fisik kalian. Misalkan kalian sehabis berolahraga, maka otomatis keputihannya akan menjadi lebih encer. Atau kalian sedang stres. Stres dapat menyebabkan keputihan tiba-tiba berubah menjadi lebih kenyal. Oke, jadi apabila kalian sudah terlanjur mengalami keputihan ini, lalu apa saja sih keputihan dan kaitannya dengan penyakit di vagina? Nah, ternyata keputihan yang abnormal bisa menyebabkan penyakit di vagina.
misalkan vaginitis atau radang pada vagina, dan infeksi menular seksual juga bisa menyebabkan keputihan, seperti trichomoniasis, vaginosis bacterialis, dan candidiasis, dan masih banyak penyakit lainnya. Nah, oleh karena itu, bagaimana atau apa saja kiat-kiat yang harus Anda lakukan supaya Anda tidak menderita keputihan? Yang pertama yaitu gunakan celana dalam berbahan dasar katun, karena katun bisa menyerap sebagian dari keputihan Anda dalam jumlah normal dan juga keringat. Dan yang kedua yaitu jangan gunakan celana yang berbahan ketat, misalkan seperti celana jeans atau celana legging. Biarkan vagina Anda bisa bernafas. Dan yang ketiga yaitu Anda tidak perlu membersihkan vagina Anda dengan menggunakan cairan pembersih vagina. Jadi Anda cukup menggunakan sabun dan air yang bersifat gentle, misalkan air biasa dan sabun bayi. Dan yang ketiga yaitu bersihkan dengan arah yang benar loh sahabat Viva Medica, dari bagian depan sampai dengan ke bagian belakang. Dan yang keempat yaitu usahakan untuk selalu berhubungan seksual dengan satu pasangan seksual saja. Jangan berhubungan pasangan lebih dari satu orang. Dan apabila kalian ingin berhubungan seksual, pastikan kalian juga memakai kondom. Dan yang kelima yaitu banyaklah minum air yang banyak, yaitu sebanyak 6-18 hari. Minum air yang banyak diketahui dapat menjaga kelembapan dari vagina. Oke, demikian sahabat Viva Medica, tips-tips dan kiat-kiat supaya kalian terhindar dari keputihan abnormal. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan, boleh komen di komen bar bawah ini. Jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol lonceng, dan nantikan video menarik dari channel Viva Medica. Nah, kalau kalian ada pertanyaan lain, boleh juga kalian bisa chat dengan grup dokter umum kami di aplikasi Viva Medica, ataupun konsultasi online dengan dokter spesialis kandungan atau spesialis kulit kelamin terdekat. Oke, demikian sahabat Viva Medica, terima kasih sudah mendengarkan. Salam Viva Medica, sahabat tepat untuk hidup sehat. Terima kasih.